Halo adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Bersama sekami paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura pada hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, segala puji syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu atas segala rahmat berkat penyertaan yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami semua. Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami malam pagi hingga kami dapat bangun di pagi hari yang cerah ini. Kini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan daya Roh Kudus-Mu Engkau membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, menerangi budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu, menjernihkan hasrat jiwa kami untuk merenungkan sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam kehidupan dan perasaan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama dan duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup bersama aku sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita masing-masing terdapat berbagai macam kesibukan yang akan dihadapi oleh setiap orang dalam aktivitas kehidupannya, baik itu yang berhubungan dengan keluarga atau pekerjaan. Dengan adanya kesibukan ini, maka orang biasanya lupa akan keadaan di sekitar mereka. Tetapi tidak jarang pula terdapat orang yang hanya sibuk mengurusi urusan dari orang lain dan tidak memperhatikan urusannya sendiri. Oleh karena orang ini hanya sibuk dengan urusan orang lain, maka urusannya sendiri pun tidak dapat diselesaikan dengan baik dan hal itu akan merugikan dirinya sendiri. Ketika seseorang mulai mengurusi urusan orang lain, maka akan timbul dalam dirinya perasaan iri hati dan sikap membanding-bandingkan keadaan dirinya dengan keadaan orang lain. Di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegur Petrus ketika ia bertanya tentang nasib dari murid yang dikasihi Yesus. Yesus mengatakan bahwa hal tersebut bukan urusan dari Petrus, melainkan urusan dari Yesus sendiri. Dan Petrus sendiri harus fokus pada urusannya sendiri. Dengan demikian, Yesus mau mengajak setiap orang untuk tidak ikut campur dalam urusan dari orang lain. Hendaknya setiap orang mampu mengikuti teladan Yesus yang selalu fokus untuk melakukan kehendak Allah Bapa, yaitu mewartakan kerajaan Allah.
Para murid pun harus fokus pada urusan mereka, yaitu pada tugas perutusan mereka. Hal ini dapat dilihat dari sikap Paulus yaitu walaupun ia tertimpa masalah dan penderitaan, Paulus tidak pernah menyerah dan selalu fokus untuk menjadi saksi Kristus dengan mencintai Allah dan melakukan kehendaknya di bawah pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita pun sebagai pengikut Kristus hendaknya selalu fokus pada urusan kita masing-masing. Memang baik ketika kita mau membantu orang lain dalam menyelesaikan urusan mereka, tetapi setidaknya kita juga harus selalu mengutamakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, agar hal itu tidak menjadi beban bagi kita pada suatu saat nanti dan pada akhirnya hanya akan merugikan diri kita sendiri. Dengan demikian, kita pun dapat menjadi sama seperti Yohanes, yaitu menjadi murid yang dikasihi Yesus, dengan tiada henti-hentinya menjadi saksi Kristus dan terus mengikuti Dia dalam setiap sisi kehidupan kita sehari-hari. Karena kasih Yesus berlaku bagi semua orang yang mau mengikuti Dia setulus hati. Semoga demikian. Marilah kita berdoa doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, mencari garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.